Shalom, jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan masih di kitab Amos. Hari ini kita akan belajar dari Amos pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Saudara, bagian ini mengingatkan kita akan sikap hati bangsa Israel pada saat mereka datang kepada Tuhan. Satu sisi mereka melakukan ibadah mereka. Mereka aktif memberikan persembahan, persepuluhan, ya. Mereka aktif di dalam mereka melakukan sesuatu bagi Tuhan. Membakar korban syukur dari roti, melakukan persembahan-persembahan sukarela, memberikan persembahan persepuluhan, dan membawa korban sembelihan. Bukankah ini sesuatu yang baik, saudara? Oh, ini sangat baik sekali. Namun, kebaikan itu jika hanya dipakai untuk menutupi kebobrokan, keberdosaan, ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Bahkan, ini sebuah kekejian di mata Tuhan. Pernahkah saudara melihat hal-hal ini dalam kehidupan saudara? Aktif beribadah, aktif melayani, bahkan rela memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi di dalam praktek kehidupannya, mereka jauh dari apa yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Atau bahkan mungkin kita sendiri mengalaminya. Atau saat ini kita sedang bergumul akan hal itu. Satu sisi kita mengutamakan ibadah, melakukan segala sesuatu dalam tanda petik saudara, seolah-olah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi di luar itu kita menyakiti sesama kita, menyakiti orang lain, melukai perasaan orang lain, bahkan menindas orang-orang yang tidak mampu. Demikiankah kita disebut sebagai anak-anak Allah? Mari saudara kita menyadari akan hal ini. Bagaimana sikap hati kita saat kita datang kepada Tuhan? Apakah ketika kita datang, dengan apa yang kita lakukan itu dapat menyembunyikan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Datang dengan hati yang hancur. Kita orang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan. Kalaupun saudara kita jatuh di dalam dosa, mari segera kita sadari akan keberdosaan kita. Dan biarlah itu tidak lagi menghalangi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Saat kita beribadah saudara, mari kita datang dengan hati yang diubahkan. Ibadah boleh mempengaruhi hidup kita menjadi lebih baik. Bukan semakin kita beribadah, semakin pula kejahatan hal yang tidak berkenan kita lakukan. Menjadi studi pribadi, perubahan apa yang terjadi pada saat kita beribadah, bersekutu, datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, ini bukan berarti membuat kita ngapain ibadah. Lebih baik aku nggak ibadah daripada aku beribadah melakukan hal demikian. Justru hal ini saudara mengingatkan kita. Saudara bisa bayangkan yang beribadah saja bisa begitu, apalagi yang tidak. Nah, oleh sebab itu saudara, sebagai orang yang dewasa, orang yang sudah sadar, mari kita beribadah dengan baik dan benar. Bukan hanya di hadapan Allah saja, tetapi juga hal itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara, nyatakan ibadah kita, sehingga ibadah kita boleh menjadi berkat,
nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.